Ini adalah video pembelajaran tentang bagaimana keputusan pembangunan dan kepentingan ekonomi dapat berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia. Bergaya dokumenter sains, Anda juga membuat video yang sama dengan cara klik link di bio. Kelapa sawit adalah salah satu tanaman paling produktif di dunia. Dari 1 hektar lahan, ia menghasilkan minyak jauh lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Sawit menggerakkan ekonomi nasional, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di pedesaan. Karena itu, sawit sering disebut sebagai penyelamat ekonomi. Namun, di titik inilah cerita menjadi rumit. Ketika hutan dibabat, sungai tercemar, dan banjir datang. Yang disalahkan seringkali adalah sawit itu sendiri. Sawit dijadikan kambing hitam, padahal sawit bukan aktor politik. Ia tidak menandatangani izin. Ia tidak menentukan batas hutan. Ia tidak memilih untuk tumbuh di lahan yang seharusnya dilindungi. Yang bermasalah bukan tanamannya, melainkan keserakahan di balik kebijakan. Ketika hutan alam dianggap kosong, ketika lahan gambut dianggap murah, ketika suara masyarakat lokal diabaikan, maka sawit menjadi alat dari kepentingan jangka pendek. Ekonomi memang bergerak, angka-angka naik, namun di saat yang sama, daya dukung alam runtuh perlahan. Lalu kita dihadapkan pada pilihan yang sering disamarkan. Apakah benar kita harus memilih sawit atau hutan? Padahal hutan memberi lebih dari sekadar kayu atau lahan. Hutan menyimpan air, menjaga iklim, melindungi pangan, dan menjadi penyangga hidup. Jauh sebelum ekonomi modern ada, hutan bekerja tanpa suara, tanpa laporan tahunan, tanpa janji politik. Maka mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah bukan bagaimana sawit menyelamatkan kita, tetapi apakah kita masih sanggup hidup tanpa hutan? Karena ekonomi bisa tumbuh kembali, tetapi hutan yang hilang membutuhkan ratusan tahun untuk pulih. Jika manusia masih diberi kesempatan,